Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Azhara dengan NIM 230170016. Saya merupakan anggota dari kelompok algoritma C45 dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari algoritma C45 itu sendiri serta perbandingannya. Algoritma C45 merupakan salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk membuat pohon keputusan atau decision tree dalam proses klasifikasi data. Algoritma ini dikembangkan oleh J. Ross Quinlan sebagai pengembangan dari algoritma sebelumnya, yaitu ID3. Nah, tujuannya adalah algoritma C45 ini untuk mengatasi beberapa kelemahan yang dimiliki oleh algoritma ID3 agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik dan lebih akurat. Pada algoritma ID3, pemilihan atribut dilakukan menggunakan information gain. Namun, metode ini sering memberikan keuntungan pada atribut yang memiliki banyak nilai. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, algoritma C45 menggunakan gain rasio sehingga pemilihan atribut menjadi lebih objektif dan menghasilkan pohon keputusan yang lebih baik. Selain itu, ID3 tidak dapat menangani data kontinu atau data berbentuk angka dengan baik, sedangkan algoritma C45 mampu mengolah data kontinu dengan menentukan batas nilai tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, algoritma C45 juga dapat menangani data yang hilang atau missing value, sementara ID3 memiliki keterbatasan dalam mengolah data yang tidak lengkap. Nah, keunggulan lainnya dari algoritma C45 adalah dia memiliki fitur pruning atau pemangkasan cabang yang tidak penting. Nah, fitur ini membuat pohon keputusan menjadi lebih sederhana, mengurangi kemungkinan kesalahan klasifikasi, dan meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi data baru. Oleh karena itu, dibandingkan dengan ID3, algoritma C45 menghasilkan model decision tree yang lebih optimal, lebih akurat, dan lebih banyak digunakan dalam berbagai kasus klasifikasi data. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik C45 dan konsep dasar. Pada algoritma C45 ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu termasuk algoritma supervised learning yang menggunakan data berlabel ataupun punya kelas. Kedua, digunakan untuk klasifikasi data ataupun pengelompokan data. Ketiga, membangun model berbentuk decision tree ataupun biasa disebut dengan pohon keputusan. Keempat, menggunakan gain ratio sebagai pemilihan atribut terbaik dalam proses pembentukan pohon keputusan. Nah, di sini untuk mencari nilai atribut terbaiknya ditentukan oleh gain ratio. Kelima, dapat menangani data kategorikal dan numerik sehingga lebih fleksibel dibandingkan ID3. Keenam, mampu menangani missing value, dan yang terakhir memiliki proses perunding. Baik, selanjutnya konsep dasar. C45 bekerja secara bertahap, yaitu dengan memilih atribut terbaik sebagai node dan left node yang menjadi keputusan akhir. Dalam proses pembentukan pohon ataupun decision tree, C45 menggunakan konsep dasar dari entropi untuk mengukur tingkat ketidakpastian data, serta information gain untuk menentukan seberapa baik suatu atribut dalam memisahkan data. Namun, berbeda dengan ID3, C45 memperkenalkan gain ratio sebagai kriteria pemilihan atribut yang lebih adil. Selanjutnya ada mekanisme kerja C45. Yang pertama ada mulai dari root, semua data ada di satu node. Yang kedua, hitung entropi dari dataset. Yang ketiga, menghitung information gain dan gain ratio dari setiap atribut. Dan yang keempat ada pilih atribut terbaik dengan gain ratio tertinggi. Dan yang kelima, buat cabang baru berdasarkan nilai atribut terpilih. Dan yang keenam, ulangi langkah 2-5 untuk setiap cabang. Dan yang ketujuh, semua data dalam satu cabang memungkinkan. Dan kedelapan, tidak ada atribut tersisa. Yang kesembilan, datanya habis. Saya akan menjelaskan rumus pada algoritma C45. Pada algoritma C45 terdapat rumus utama yang digunakan untuk menentukan atribut terbaik dalam membangun pohon keputusan.
Rumus pertama adalah entropi. Entropi sama dengan negatif sigma dari probabilitas setiap kelas dikalikan logaritma basis 2 dari probabilitas kelas tersebut. Rumus ini digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam suatu dataset. Semakin kecil nilai entropi, semakin homogen data tersebut. Rumus kedua adalah information gain. Gain sama dengan entropi S dikurangi jumlah dari posisi per posisi data pada setiap subset dikalikan entropi subset tersebut. Information gain digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu atribut memisahkan data. Semakin besar nilai gain, semakin baik atribut tersebut. Selanjutnya adalah speed information. Speed information sama dengan negatif sigma dari proposisi jumlah data pada setiap subset dikalikan logaritma basis 2 dari proposisi tersebut. Rumus ini digunakan untuk mengukur bagaimana data terbagi berdasarkan atribut tertentu. Rumus terakhir adalah gain ratio yang merupakan ciri khas algoritma C45. Gain ratio diperoleh dari pembagian nilai information gain dengan nilai speed information. Atribut yang dimiliki nilai gain ratio tertinggi akan dipilih sebagai node atau atribut terbaik dalam pembentukan pohon keputusan. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus. Diketahui sebuah dataset yang berisi data kondisi cuaca untuk menentukan keputusan bermain. Dataset terdiri dari atribut cuaca, suhu, kelembaban, dan berangin dengan kelas keputusan bermain ataupun tidak. Berdasarkan dataset ini, kita melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma C4.5. Langkah yang pertama itu kita menghitung entropi total. Bisa kita lihat di sini kita memiliki jumlah datanya 14. Kemudian keputusan untuk bermainnya ada 9 dan keputusan untuk tidak bermainnya ada 5. Kemudian probabilitas yaitu P yang probabilitas bermain ada 9/14 dan tidak bermain ada 5/14. Selanjutnya ada rumus entropi yaitu entropi sama dengan minus sigma N I sama dengan 1 Pi log 2 Pi. Kemudian kita hitung entropinya yaitu entropi S sama dengan minus 9/14 log 2 dikali 9/14 tambah 5/14 log 2 dikali 5/14 sama dengan hasilnya 0,940. Nah, pada slide ini dilakukan perhitungan atribut cuaca menggunakan algoritma C45. Pada cuaca dibagi menjadi 3 kategori yaitu berawan, cerah, dan hujan. Untuk cuaca berawan terdapat 5 data dengan 3 keputusan main dan 2 tidak main. Untuk cuaca cerah terdapat 5 data dengan 4 main dan 1 tidak main. Sedangkan cuaca hujan terdapat 4 data dengan 2 main dan 2 tidak main. Nah, setelah data dibagi, langkah berikutnya adalah menghitung entropi dari masing-masing kondisi cuaca menggunakan rumus entropi. Entropi digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian atau campuran data. Semakin kecil nilai entropi, berarti data semakin jelas atau homogen. Hasil perhitungan di slide menunjukkan bahwa entropi berawan sebesar 0,971 dan untuk entropi cerah sebesar 0,722, entropi hujan sebesar 1. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa cuaca cerah memiliki entropi paling kecil, yang berarti datanya lebih teratur dibandingkan kondisi yang lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Efni Cihara dengan NIM 240170046 akan mempresentasikan mengenai perhitungan pohon keputusan atau decision tree khususnya pada materi information gain, speed info, dan gain rasio untuk atribut cuaca berdasarkan data yang tertera pada gambar ini. Yang pertama yaitu kita masuk ke bagian 2.2 information gain cuaca. Diketahui nilai entropi total adalah 0,940 dengan rumus gain SA sama dengan entropi S kurang sigma SI per S entropi SI. Disubstitusikan menjadi gain cuaca sama dengan 0,940 dikurang 5/14 0,971 ditambah 5/14 dikali 0,722 ditambah 4/14 dikali 1. Hasilnya setelah disederhanakan kita kurangi 0,940 dengan total nilai entropi berbobotnya yaitu 0,891 sehingga didapatkan nilai gain cuacanya sama dengan 0,049. Selanjutnya kita bergeser ke bagian 2.3 speed info cuaca. Rumusnya speed info SA sama dengan min sigma SI per S log 2 SI per S. Disubstitusikan speed info cuaca sama dengan min 5/14 log 2, 5/14 tambah 5/14 log 2, 5/14 tambah 4/14 log 2 per 4/14.
Hasil perhitungan dari operasi logaritma tersebut, kita dapatkan nilai masing-masing sebagian sebesar min 50530, min 50530, dan min 50 dan min 0516. Jika dijumlahkan dan dikalikan dengan tanda minus di depan, hasil akhirnya adalah split info sama dengan 1,576. Terakhir di bagian 2.4, gen ratio cuaca, kita akan mencari nilai final untuk menentukan seberapa efektif atribut cuaca ini dalam memisahkan data. Rumusnya itu gen ratio SA sama dengan gen SA per split info SA. Substitusikan gen ratio sama dengan cuaca sama dengan 0,049 per 1576, dan hasil akhirnya dari pembagian tersebut diperoleh gen ratio cuaca 0,031. Kesimpulannya, dari seluruh rangkaian perhitungan di atas, atribut cuaca memiliki nilai information gain sebesar 0,049, split info sebesar 1,576, dan menghasilkan nilai gain ratio akhir sebesar 0,031. Sekian presentasi dari saya mengenai perhitungan ini. Selanjutnya, langkah 3, kita akan menghitung atribut suhu. Suhu itu ada 3 keterangan. Yang pertama dingin, sejuk, dan panas. Jumlah kasus untuk keterangan dingin itu ada 4, bermainnya 3, tidak bermainnya 1. Jumlah kasus untuk keterangan sejuk ada 5, bermainnya 3, tidak bermainnya 2. Jumlah kasus untuk keterangan panas itu ada 5, bermainnya 3, dan tidak bermainnya 2. Selanjutnya kita akan mencari masing-masing dari entropi tersebut dengan rumus entropi S sama dengan sigma N I sama dengan 1 PI log 2 PI. Yang pertama dulu kita cari dulu entropi dinginnya. Entropi dingin sama dengan min 3/4 log 2 3/4 kurang 1/4 log 2 1/4 sama dengan 0,811. Jadi hasil untuk entropi dingin sama dengan 0,811. Dan yang kedua kita akan mencari entropi sejuk. Entropi sejuk sama dengan min 3/5 log 2 3/5 kurang 2/5 log 2 2/5 sama dengan 0,971. Jadi hasil untuk entropi sejuknya sama dengan 0,971. Dan yang terakhir kita akan mencari entropi panas. Entropi panas sama dengan min 3/5 log 2 3/5 kurang 2/5 log 2 2/5 sama dengan 0,971. Jadi hasil untuk entropi panasnya sama dengan 0,971. Bagian 3.2. Information gain suhu. Diketahui nilai entropi total atau entropi S sebesar 0,940. Rumus yang digunakan adalah gain S, 2 sama dengan entropi S dikurang sigma SI per S dikali entropi SI. Kemudian dilakukan substitusi, gain suhu sama dengan 0,940 dikurang 4/14 dikali 0,811 ditambah 5/14 dikali 0,971 ditambah 5/14 dikali 0,971. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai gain suhu sama dengan 0,014. Selanjutnya masuk ke bagian 3.3, split info suhu. Rumus yang digunakan adalah split info sama dengan negatif sigma SI per S dikali logaritma basis 2 SI per S. Kemudian substitusikan menjadi split info sama dengan negatif 4/14 dikali log 2 4/14 ditambah 5/14 dikali log 2 5/14 ditambah 5/14 dikali log 2 5/14. Hasil perhitungannya adalah split info sama dengan 1,576. Kemudian pada bagian 3.4, gain ratio suhu. Gain ratio sama dengan gain dibagi split info. Disubstitusikan menjadi gain ratio sama dengan 0,014 dibagi 1,576 sama dengan 0,009. Di sini saya akan menjelaskan langkah 4 untuk menghitung atribut kelembaban. Untuk atribut kelembaban, keterangannya ada 2, yaitu normal dan tinggi. Untuk jumlah kasus pada normal sama dengan 7, dan jumlah kasus pada tinggi sama dengan 7. Untuk ia bermain saat normal sama dengan 5, tidak bermain saat normal sama dengan 2. Untuk ia bermain saat tinggi, hasilnya 4, dan tidak bermain saat tinggi, hasilnya 3.
Kemudian kita masuk untuk mencari entropi dari masing-masing keterangan, yaitu normal dan tinggi. Untuk mencari entropi normal sama dengan minus 5/7 log 2 5/7 dikurang 2/7 log 2 2/7. Untuk entropi normal hasilnya sama dengan 0,863. Kemudian selanjutnya yaitu entropi tinggi. Entropi tinggi sama dengan minus 4/7 log 2 4/7 dikurang 3/7 log 2 3/7. Untuk hasil entropi tinggi yaitu 0,985. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan information gain pada atribut kelembaban. Sebelumnya, telah diketahui bahwa nilai entropi total dari data adalah 0,940. Selanjutnya, kita menghitung information gain untuk mengetahui seberapa besar atribut kelembaban berpengaruh dalam proses klasifikasi data. Rumus information gain adalah entropi total dikurang dengan jumlah entropi setiap nilai atribut yang telah diberikan bobot sesuai jumlah kasusnya. Pada atribut kelembaban terdapat dua kategori, yaitu normal dan tinggi. Masing-masing memiliki 7 data dari total 14 data. Nilai entropi untuk kelembaban normal adalah 0,863, sedangkan untuk kelembaban tinggi adalah 0,985. Setelah nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam rumus, diperoleh hasil gain sama dengan 0,015. Nilai gain ini menunjukkan bahwa atribut kelembaban memiliki kemampuan yang relatif kecil dalam membedakan kelas data. Semakin besar nilai gain, semakin baik atribut tersebut digunakan sebagai dasar pembentukan pohon keputusan. Karena nilai gain kelembaban hanya 0,015, maka pengaruhnya terhadap klasifikasi tergolong rendah. Selanjutnya, perhitungan split info pada atribut kelembaban. Split info digunakan untuk mengukur bagaimana data terbagi ke dalam setiap nilai atribut. Perhitungan dilakukan dengan memasukkan proporsi setiap kategori ke dalam rumus split info. Karena jumlah data dari kedua kategori sama, yaitu 7 dari 14 atau 0,5, maka hasil perhitungannya adalah 1. Jadi, nilai split info kelembaban sama dengan 1. Nilai ini menunjukkan bahwa pembagian data pada atribut kelembaban terjadi secara seimbang antara kategori normal dan tinggi. Setelah memperoleh nilai information gain dan split info, langkah berikutnya adalah menghitung gain ratio. Gain ratio digunakan untuk menilai kualitas suatu atribut dengan membandingkan nilai information gain terhadap split info. Metode ini membantu mengurangi bias terhadap atribut yang memiliki banyak nilai. Dari perhitungan sebelumnya, diperoleh nilai information gain kelembaban sebesar 0,015 dan split info sebesar 1. Dengan menggunakan rumus gain ratio, diperoleh gain ratio sama dengan 0,015 dibagi 1, sama dengan 0,015. Nilai ini menunjukkan bahwa atribut kelembaban memiliki kontribusi yang relatif kecil dalam proses pemisahan data, dibandingkan atribut yang memiliki gain ratio lebih tinggi. Pada langkah 5 dilakukan perhitungan atribut berangin pada algoritma C45. Tahap pertama yaitu menghitung nilai entropi untuk masing-masing kategori berangin, yaitu iya dan tidak. Entropi digunakan untuk mengetahui tingkat ketidakpastian atau variasi data pada setiap kategori. Semakin kecil nilai entropi, maka data semakin homogen atau seragam. Setelah itu dilakukan perhitungan information gain untuk mengetahui seberapa baik atribut berangin dalam memisahkan data berdasarkan kelas keputusan main atau tidak main. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung split info yang berfungsi untuk melihat bagaimana data terbagi pada atribut tersebut. Langkah terakhir yaitu menghitung gain ratio yang merupakan ciri khas algoritma C45. Gain ratio digunakan untuk menentukan kualitas atribut secara lebih adil dan menghindari bias pada atribut yang memiliki banyak nilai. Nilai gain ratio atribut berangin kemudian dibandingkan dengan atribut lainnya. Atribut yang memiliki gain ratio paling tinggi akan dipilih sebagai root atau akar pada pohon keputusan.
Saya akan menjelaskan tentang information gain berangin. Information gain digunakan untuk mengetahui seberapa besar atribut tersebut mampu mengurangi ketidakpastian data atau membantu proses klasifikasi. Rumus yang digunakan adalah gain SA sama dengan entropi total dikurang sigma SI per S dikali entropi SI. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh nilai entropi total sebesar 0,940. Atribut berangin memiliki dua kategori, yaitu ya dan tidak, yang masing-masing berjumlah 7 data dari total 14 data. Kemudian dilakukan substitusi ke dalam rumus. Gain berangin sama dengan 0,940 dikurang 7 per 14 dikali 0,863 ditambah 7 per 14 dikali 0,985. Setelah dihitung diperoleh nilai gain sebesar 0,015. Selanjutnya, split info berangin. Split info digunakan untuk mengukur bagaimana data terbagi pada setiap cabang atribut. Rumus yang digunakan adalah split info sama dengan min sigma kali SI per S dikali log 2 dikali SI per S, karena atribut berangin memiliki dua kelompok yang sama besar, yaitu masing-masing 7 data dari total 14 data. Maka substitusinya menjadi split info sama dengan min 7 per 14 dikali log 2 dikali 7 per 14 ditambah 7 per 14 dikali log 2 dikali 7 per 14. Setelah dihitung diperoleh nilai split info sebesar 1. Selanjutnya, gain radio. Setelah memperoleh nilai gain dan split info, langkah berikutnya adalah menghitung gain radio. Gain radio digunakan pada algoritma C45 untuk menentukan atribut terbaik sebagai node dengan mempertimbangkan nilai gain dan keseimbangan pembagian data. Rumusnya adalah gain radio sama dengan gain per split info. Dengan nilai gain sebesar 0,015 dan split info sebesar 1, maka gain radio sama dengan 0,015 per 1, sehingga diperoleh nilai gain radio sebesar 0,015. Karena nilai gain radio atribut berangin sangat kecil, maka atribut ini kurang baik digunakan sebagai akar pohon keputusan dibandingkan atribut lain yang memiliki gain radio lebih besar. Jadi, setelah dilakukan perhitungan menggunakan algoritma C45 terhadap seluruh atribut cuaca, suhu, kelembaban, dan atribut berangin, diperoleh hasil sebagai berikut, yang dimana atribut cuaca, information gain-nya itu 0,049, split infonya itu 1,576, dan gain rasionya itu 0,031. Kemudian untuk atribut suhu, information gain-nya itu 0,014, split infonya itu 1,576 dan gain rasionya itu 0,009. Kemudian untuk atribut kelembaban, information gain-nya itu 0,015, split infonya itu 1,000 dan gain rasionya itu 0,015. Lalu untuk atribut berangin, information gain-nya itu 0,015, split infonya itu 1,000 dan gain rasionya itu 0,015. Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, nilai gain rasio tertinggi itu ada pada atribut cuaca, yaitu sebesar 0,031. Karena memiliki gain rasio yang paling tinggi, maka atribut cuaca dipilih sebagai root atau akar dari pohon keputusan. Kemudian selanjutnya ada pohon keputusan atau decision tree. Jadi pohon keputusan ini menentukan seseorang untuk memilih apakah dia bermain atau tidak. Di sini bisa dilihat bahwasannya jika cuaca berawan dan kelembapannya tinggi, maka keputusannya tidak bermain. Kemudian jika cuacanya berawan dan kelembapannya normal, serta suhunya dingin, maka keputusannya tidak bermain. Kemudian jika cuacanya berawan dan kelembapannya normal, serta suhunya sejuk, maka keputusannya iya untuk bermain. Kemudian jika cuacanya berawan dan kelembapannya normal, serta suhunya panas, maka keputusannya tidak bermain. Kemudian, jika cuacanya cerah dan suhunya dingin atau panas maupun sejuk, maka keputusannya iya, ketiganya iya untuk memilih bermain. Kemudian, jika cuacanya hujan dan berangin benar, artinya anginnya kuat, maka keputusannya tidak bermain. Kemudian, jika cuacanya hujan dan berangin salah,
artinya tidak berangin, serta suhunya dingin maupun panas, maka keputusannya iya untuk bermain. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma C45. Kelebihan dari algoritma C45 itu dapat menangani data numerik dan kategori, memiliki mekanisme pruning, menangani missing value dengan baik, hasil berupa pohon keputusan yang mudah dipahami. Selanjutnya, kekurangan dari algoritma C45 bisa menjadi lambat pada dataset yang besar, masih bisa overfitting jika pruning kurang efektif, tidak efisien, algoritma assemble seperti random forest. Setelah presentasi dari teman-teman semua, dapat kita ambil kesimpulan bahwa algoritma C45 merupakan pengembangan dari ID3 yang digunakan untuk membangun decision tree dalam proses klasifikasi data. Algoritma ini menggunakan konsep entropi, information gain, dan gain ratio untuk menentukan atribut terbaik dalam pembentukan keputusan. Algoritma C45 sendiri memiliki keunggulan karena mampu menangani data kontinu, missing value, serta melakukan pruning sehingga menghasilkan model yang lebih akurat dan optimal dalam pengambilan keputusan. Setelah presentasi dari teman-teman semua dan sudah kita ambil kesimpulan, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.